Guys, gue penasaran cosplay ini kalau misalnya teman-teman cosplayer Jakarta, kegiatannya apa aja sih selain memamerkan apa cosplay yang mereka tontonkan gitu? Anime yang baru hits banget itu biasa orang langsung kayak wah apa pengen cosplay ini nih gitu. Sekarang apa? Kalau sekarang Jadi kalau untuk karakter lokal sendiri justru itu yang salah satu menjadi goalsnya cosplay Jakarta sendiri. oke. Kami mempromosikan karakter-karakter lokal sebanyak mungkin ke media massa maupun ke umum. Terus ya di Detik Story juga kenapa kita sedikit banget bahasa Sedikit Jepang. nggak tuh? Karena setelah ini kayaknya kita akan dapat banyak pengaruh dari negeri matahari terbit itu yang tentunya juga memberikan banyak inspirasi lah untuk kita. Iya, ya. jadi sebenarnya dalam rangka menjelang Halloween sih, kan kita nih biasanya kita kayak budaya kita banget tuh Halloween. Biasanya Nggak Halloween balas WhatsApp bukan budaya kita. Kalau Halloween masih betul kayaknya. masih ya. Kalau Halloween itu biasanya ada pesta kostum gitu Iya. kan. Dan bicara soal kostum, kita sudah cukup kenal banyak dengan tradisi cosplay begitu di Indonesia. Dan kita akan ngobrol sama teman-teman cosplayer di Jakarta dari teman-teman cosplayer Jakarta. Nah, kita langsung hadirkan di sini ada Tsunade dan juga Goku. Salah. Bukan ya? Ada Kak Benaya, halo. Dan Benaya juga ada Kak Vanessa ya. Jadi ini bukan Tsunade dan Goku ya? Bukan. Bukan. Oh ya. mentang-mentang oren ya. Iya, tadi gue juga langsung kayak, oh Oren Goku nih. Kalau Goku nggak pakai blazer mas kita kayak. Oh, Gokunya kan Gen Gokunya Z. Gen Z soalnya. Bisa ya? Bisa jadi. Gokunya sudah masuk dunia kerja mas. Iya. Sudah nggak ada lagi. Nggak berantem lagi ya. Ini tentunya juga ya tentunya ada komunitas yang mewadahi lah ya. Teman-teman yang juga punya hobi dan bahkan sebetulnya cosplayer kayaknya sekarang nggak bisa cuma dikatakan hobi aja tapi juga sebagai satu profesi. Mungkin siapa yang mau bercerita mengenai gimana awal mulanya ada komunitas ini dan bagaimana sebetulnya cosplayer nih sekarang bukan cuman sekedar hobi aja gitu. Kak Benaya boleh? Baik mungkin dari aku kali ya yang Boleh. membuka. Perkenalkan aku Benaya dari cosplay Jakarta. Boleh? Aku dari cosplay Jakarta. Cosplay Jakarta sendiri itu hadir di tahun 2008. Oke. Nah, tapi cosplay sendiri di Indonesia itu di tahun 2004 pertama kali hadirnya. Itu salah satu acara sebuah produk media di sebuah mall di Jakarta Barat. Jadi budaya cosplay masuk ke Indonesia tuh di 2004 gitu bisa dibilang gitu. Betul, 2004 dibawa oleh sebuah media yang membawa konsep lomba cosplay ke Jakarta. Ini ya media game gitu ya? Bukan? Eh, Majalah game gitu gak sih? anime, Ah, saya nggak iya, boleh iya. sebut kata. Iya. Jadi media game, dia kebetulan mengadakan lombanya di sebuah mall di Jakarta Barat. Oke. Jadi udah 20 tahun sebenarnya budaya cosplay sendiri. Betul mas, udah 20 tahun. Iya 20 tahun 20 ya. tahun. Dan cosplay Mas 20 Jakarta. tahun mas, bulan November ini Oh mas. iya? 20 Oke, tahun. oke. Happy Happy anniversary Terima buat kasih. cosplayer seluruh di Indonesia, tapi buat cosplayer Jakarta dari 2008 tadi ya. Cosplay Jakarta sendiri terbentuk di tahun 2008. 2008, 16 tahun. Mas Benaya dan juga Mbak Vanessa Vanessa. sendiri udah sejak kapan bergabung sama cosplayer Jakarta? Mungkin Vanessa. Oh, kalau dari aku sendiri, aku sih dari tahun 2012. Oke, wow Ya, cukup lama juga. Cukup lama sih bisa Iya. dibilang ya. Cuman pas itu sempet on off lah ya, kurang lebih seperti itu. Iya, karena iya, ada kesibukan yang lain gitu. Cuman dari 2012 itu saya ingat banget itu dari event Alpha ID pas itu. Itu sebuah anime event gitu yang datang pertama kali ke Indonesia dan pas itu emang diajakin temen tuh kayak ada event anime nih gitu kan. Coba yuk cosplay sekalian gitu. Sebelumnya tapi emang udah tahu ada budaya cosplay itu. Iya, karena Dan suka kebetulan- anime juga? Iya, memang sudah suka anime tuh dari kecil gitu. Dan emang penasaran sih pas masih kecil tuh penasaran, gimana sih rasanya cosplay gitu. Gue Seru pribadi ya kalau boleh cerita, kalau ngelihat teman-teman cosplayer gitu kalau di mall biasanya kayak teman-teman nih kenapa mau banget sih effort kayak gini dandan gitu, apa ininya apa sih sensasi yang dirasakan atau kenapa mau effort dandan sebegitu Iya, karena repotnya gitu. Mostly juga sebetulnya detail kan. Kalau Iya, cosplay iya, kan iya. harus Iya, dibuat iya, iya. semirip mungkin Iya, gitu. iya, Betul, benar. harus detail banget. Kenapa? Dari aku sendiri sih karena memang suka karakternya ya. Jadi memang kalau emang baru milih mau karakter apa nih yang mau di cosplayin gitu. Memang dari pertama tuh memang udah kepancut duluan sama karakternya gitu. Kalau misalnya nggak kepancut tuh rasanya tuh
aneh gitu kayak kayaknya nggak cocok nih, kayaknya gimana gitu ya. Ini memang karena suka dan memang pengen menghidupkan karakter tersebut gitu kan, dari sayang ke karakternya itu jadi bisa ada effortnya yang keluar gitu. Jadi si awalnya Ryuki adalah gitu. yang bisa bakar semangatnya tuh karena kita sayang sama karakter Ya, animenya ini. benar banget. Oh, berarti kita biasanya akan memakai kostum yang sesuai sama yang kita sukai. Mayoritas sih kayaknya mayoritas orang juga seperti itu sih. Ya. Oke. Oh iya. Coba tebak, aku lagi cosplay nih. Ini jadi apa nih? Coklat nyender. Doraemon. Bukan. Risoles. Sorry. Trisoles tuh nyender ya. Pernah nggak lihat Risoles tegak? Bisa pakai Kalau ditegangin stand bisa. ya. Kalau Bisa. Tapi aku bayang deh kalau main ke lemarinya Kak Vanessa pasti banyak banget. cukup banyak sih Iya, koleksinya sih karena memang kan sih ya. Seberapa banyak? Week ada berapa banyak? Itu mungkin mungkin terakhir aku hitung tuh ada 18 atau 20. Oke. Wow. Wow. Oke. Nah, aku juga pengen tahu sebetulnya untuk cosplayer itu dari mana dapat kostumnya? Karena apakah harus bikin dulu atau mungkin sewa atau di mana? Ada sih yang sewa sih, karena Oke. memang cosplay ini hobinya sudah lumayan banyak ya di Indonesia ya. Jadi memang mulai banyak parental kostum cosplay gitu di Indonesia. Tapi kalau kebetulan aku sih biasanya lebih beli kostum yang sudah jadi gitu. Ada yang impor, ada yang mungkin aku komisi ke suatu orang yang bisa bikinin kostum cosplaynya gitu. Ya ada juga di Indonesia. Guys, gue penasaran cosplay ini kalau misalnya teman-teman cosplayer Jakarta, kegiatannya apa aja sih selain memamerkan cosplay yang mereka tontonkan gitu? Apa aja sih biasanya kegiatannya? Banyak sih ya. Banyak banget. Mungkin Banyak dari banget. aku bisa sharing dikit. Kalau cosplay Jakarta sendiri itu memang kita dari tahun 2008 ya Mas ya. Jadi kita terbentuk pertama kali itu di Indonesia Japan Expo tahun 2008. Kemudian terbentuk penuh buat promosi sebuah stasiun TV tertentu. Ya, oke. Yang menampilkan animasi dari Jepang langsung. Nah, akhirnya kami membentuk sebuah komunitas di sana. Dari tahun 2008 kami bergerak di bidang satu adalah edukasi. Edukasi Jadi apa tuh? Ya, kami mengedukasi mengenai cosplay. Jadi cosplay is Oke. not consent. Kami mengajarkan bahwa cosplay itu sebuah hobi yang positif. Kemudian juga sosial, di mana kami mengadakan cosplay for a cause. Salah satunya adalah mengadakan sumbangan waktu gempa bumi dan tsunami baik yang di Jepang maupun yang di Indonesia, termasuk juga kunjungan-kunjungan ke rumah sakit, kunjungan-kunjungan visit ke pasien-pasien anak-anak untuk memberikan mereka semangat, kesenangan, ya kan. Kemudian juga ada lomba-lomba tentunya, kemudian ada workshop yang kami adakan dengan berbagai brand dan perusahaan serta pusat kebudayaan di Indonesia. Sebenarnya aku yakin kalau cosplay itu adalah hobi yang positif, tapi mahal. Bener nggak? Bener. Sayangnya bener. Dikonfirmasi. banget. Kayak Ayo. coba yang look sekarang berapa budgetnya? Berapa harga outfit lo? Waduh. Spill nggak nih? Spill dong. Kalau kali ini sih mungkin tergolong cukup oke sih. Maksudnya nggak mahal banget tapi nggak Moderat cheap ya. banget ya gitu ya. Untuk modalnya mungkin sekitar 1,8 sampai 2-an. 1,8 Iya, sampai 2 jutaan. ya. Coba dari week tuh berapa harganya tuh Dari biasanya? week itu sebenarnya weeknya tuh standar sekarang tuh sekitar 200-300an ya. 200-300-an. Cuman kan belum di styling tuh. Kalau misalnya week doang itu tuh lepek gitu. Jadi tuh beneran kayak abis cekramas kayak cuman lurus doang gitu. Kalau Ini kan, lokal apa impor? kalau ini weeknya impor, tapi kebetulan temen aku ada yang bisa kerajinan styling bikini, Stylingnya. ya dan dia bantuin aku gitu. Jadi dia kayak buka komisi untuk nge-styling wig orang-orang Oke. gitu. Ya. Oke. Jadi untuk stylingnya sendiri bisa sampai kena 400-an. Oke. Jadi Mahal daripada Oke. jadi dari apa Interesting. transformasi wig yang polos aja bisa diginiin tuh memang harus ada waktu, harus Iya, ada iya. material yang dibutuhkan ya istilah gitu. Jadi kurang lebih itu berarti 600-an, dari kostumnya sendiri itu udah 700-an. 700-an atau 800-an kalau nggak salah, itu belum termasuk biaya ongkir segala macam lah ya pasti ya. Ada kontak lens juga sekitar 50 sampai 100 ribuan. Terus ada sepatu juga itu juga sekitar 100 sampai 200-an lah. Tapi paling beratnya tuh pasti di wig sama di kostum. Iya. Iya. Paling mahal kostum yang kamu miliki, Kak. Wah, Kameranya ada langsung kayak, sih. Mungkin Kostum apa? Nggak Coba apa-apa, aku mau- boleh sombong mau kok di kepo, sini. Iya. oh gitu. Boleh Kak. Kalau misalnya kostum termahal yang aku milikin tuh dulu kalau nggak salah sekitar 3,7
3,8. Apa itu? Itu dari game Overwatch. Pas itu dari game FPS dari luar gitu, itu kebetulan memang modelnya tuh kayak apa ya, kayak orang di utara sana gitu yang jaketnya tuh tebel banget Kayak gitu. Eskimo gitu. Iya, kayak Eskimo gitu. Kayak Katara. Iya, Katara. ya bener kayak gitu ya, Avatar benar-benar. Katara. Terus ada weaponnya juga gitu-gitu kan. Jadi emang total-totalnya emang lumayan mahal sih. Gitu. Ini kalau penjahitnya itu, penjahit kostumnya, pembuat kostumnya itu khusus nggak sih atau kayak semua penjahit bisa kok? Khusus sih, karena Khusus pola dari baju anime atau baju game itu kan aneh-aneh ya. Nggak kayak kita lihat di mall orang pakai dress gitu-gitu. Jadi memang dari segi pola pembuatan cosplaynya sendiri tuh memang udah beda. Jadi kemungkinan besar tailor yang biasa itu belum bisa membuat kostum seperti itu gitu. Ya kecuali memang tailornya juga tahu Swift. ya. Oh, kirain Ya siapa tahu Tylernya tailornya juga Swift. wibu gitu kan. Ibu jadi Beda cerita mungkin kalau Tapi itu. bisa jadi ya. udah industri lah ya, bisa dibilang cosplay ya. Bisa Ada sih, yang bisa menyediain dibilang. rambutnya, stylistnya. Ya, betul, Ya, betul. cosplay sendiri kan Kostumnya. emang jadi industri Mas Iya, sebenarnya ya. Jadi di Di Jakarta, Indonesia juga. yes, di Indonesia. Contoh ya, sekarang kita yang nggak kita sangka adalah kebangkitan industri sewa menyewa cosplay Mas. Oke. Sewa menyewa cosplay. Kenapa itu nggak disangka? Jadinya ada beberapa teman-teman yang mempunyai kostum lebih dari let's say 10 atau 20, akhirnya menyewakan kostum-kostumnya mereka supaya bisa dipakai sama orang lain. Ya kan? Itu salah satu bentuk industrinya. Kemudian ada industri yang lahir, mungkin industri make up-nya, make up artisnya, yang akhirnya kemudian make up artis ini akhirnya dipakai oleh industri film, oleh pertelevisian, kemudian oleh komunitas-komunitas lain yang ketika mau bikin event sesuatu yang unik. Contoh ya, ada yang mau bikin, kita mau Halloween, ada yang bikin make up zombie. Nah, kalau yang serem-serem biasa belajarnya dari teman-teman cosplay zombie. Iya ya, karena ya tekniknya juga berbeda ya. Ya, Betul. betul. Iya ya. Tertarik untuk cosplay mungkin Kak Edo? Kalau Kak Edo mungkin mau cosplay yang sesuai dengan karakter atau looknya Kak Edo, kira-kira cocoknya jadi apa? Kalau aku nih karena memang dari gamenya ya, dari game Honor of Kings gini tuh, aku sih mungkin bisa nyaranin Kaiser sih. Kaiser. Iya. OTW. Modelnya Kaiser, tuh kayak Honor of strong King. gitu soalnya ya. Oh, dari games apa? Dari game. Kaiser Chief bukan? Oh bukan Oh, namanya bukan ya, cuma beda. Kaiser doang. Oh, Iya, Kaiser doang. dari ini. Gamenya, sebutin nama gamenya apa? Dari gamenya Honor of Kings. Honor of Iya, Kings. Oke. Honor of Hawkeye. Karakter apa sih yang paling favorit dijadiin cosplay sama orang-orang? Kalau karakter favorit sih biasanya lebih ke yang baru in season sih. In Jadi kan season. kalau anime itu kan per 3 bulanan ya, itu kan 3 ganti bulan ya. ada anime baru 12 baru episode masuk. nanti anime baru. Jadi biasanya tuh anime yang baru hits banget itu biasa orang langsung kayak wah apa pengen cosplay ini nih gitu. Sekarang apa? Kalau sekarang apa ya? Kayaknya Apa ya? masih Tensura bisa, masih ya, tuh. ada Tensula? Tensura Tensura masih. ada. Kalau dari game pun juga sebenarnya dari ML gitu-gitu pun juga masih ML banyak kok. banyak. Oh, banyakannya yang cosplay. karakter-karakter game ya justru ya. Tuh. Mungkin Karena emang game online lagi Indonesia happening banyak juga suka ya. yang main Betul. MOBA sih. Iya, Iya, benar. Iya, dari iya. anime. Aku udah nentuin sih aku mau cosplay jadi siapa. Lo Katara cocok sih. Rambutnya. Oh ini Bisa, ya, bisa, ini ya. Rambutnya udah boleh. Iya, Katara Katara tuh. mirip. Tapi emang Kalau lebih ke, Katara gue Katarak. kalau aku mengendalikan air comberan. Coy, Jangan dong. coy. Nggak apa-apa. Jangan. Zero waste. Zero Cakep waste tuh, ya. ya. Tapi sebetulnya kalau ngomongin cosplay kan ya dia berangkat dari games, dari anime juga. Itu tuh kalau terkait dengan copyright itu gimana? Atau sebetulnya dari mereka yang punya gamesnya atau misalnya apa Perlu izin nggak sih? PH-nya tuh ini membolehkan aja gitu. Iya, mungkin aku kali ya yang lebih bisa ya. Jadi kalau copyright itu sebenarnya tergantung dilihat dari sisi yang producing rights-nya ya. Kalau dari copyrights biasanya yang bermasalah itu adalah dari western side, dari produk-produk game atau film atau asal western, Eropa, Amerika, seperti itu. Tapi kalau misalnya Kayak dari Marvel gitu-gitu ya. betul, itu yang paling susah tuh. Oke. Nah kalau yang dari Eastern side, game Cina, Mobile Legends Cina, Jepang. Tencent, kemudian dari Jepang, anime, game, manga, itu justru paling mudah. Mereka mengizinkan dengan catatan kita tidak mengambil keuntungan. Gitu. Karena kenapa? Karena dengan kita bercosplay, kita sebenarnya lagi mempromosikan Iya, karakternya mereka seperti itu. Mungkin kalau dari Western karena
Gue udah kenal kok karakter lo, let's say Disney Princess, semua kenal. Oh gitu, gue baru tahu tuh kalau ternyata ada perbedaan pendekatan penggunaan gitu antara karakter di Amerika atau Eropa dengan yang di Jepang gitu ya. Betul mas. Jadi yang Amerika tuh lebih strict gitu ya. Betul, penggunaan karakter lebih strict kalau dari sisi karakter asal Amerika. Kayak gimana tuh maksudnya izin kayak misalnya Mas Benaya pengen jadi Deadpool gitu misalnya, kostum Jadi apa Deadpool. mas, maaf? Deadpool. Oh, Nah. Pak itu harus ngizin ke perwakilan Disney di Indonesia dulu boleh atau gitu. tidaknya. Kalau untuk kepentingan komersial ya mas Oh, ya. untuk kalau misalnya kayak acara cosplay di mall gitu misalnya. Iya, Itu sih atau biasa. Halloween aja nih, mau Halloween party Oke, misalnya. kalau Halloween party biasanya mereka akan mengizinkan, no problem. Tapi kalau misalnya udah cenderung mengarah ke komersial, misalnya mas attending di event sebagai guest star menggunakan kostumnya Deadpool, ya kan Deadpool, mas harus mengajukan izin dulu biasanya. Pokoknya yang berbau komersial itu harus izin gitu ya. Itu Betul. aja. Tapi kalau yang Jepang aman aja. Mau Kalau dikomersialkan pun kita juga boleh nggak apa-apa. kita tidak boleh komersil dalam artian mencari keuntungan. Oke. Oh sama. Tapi Ya. dalam artian kita boleh menggunakan kostumnya di acara yang komersil. Oke. Contoh ada banyak sekarang guest influencer datang ke event menggunakan kostum. Kalau bisa diperhatikan maka mayoritas menggunakan kostum-kostum Jepang atau Asia, Chinese segala macam. Kenapa? Karena licensingnya lebih mudah. Mereka lebih mengizinkan supaya karena sekaligus mempromosikan karakternya mereka. I see. Soalnya juga memang pengaruhnya juga mungkin sebenarnya karena kita juga lebih banyak pengaruhnya dari Jepang atau China kali ya. Secara karakter-karakternya juga. Walaupun sebenarnya juga karakter Disney juga berpengaruh banyak tapi nggak Iya. banyak ya cosplayer. Dan juga mungkin karakter-karakter tokoh-tokoh di Indonesia juga kali ya. Betul. Itu juga mulai happening nggak sekarang kayak cosplay Sri Asih siapa? Sri misalnya. Asih Oke. atau Pak Jokowi mungkin. Cosplay Pak Gampang Jokowi. dong jadi ini kemeja Wah putih doang. itu kayaknya tinggal pakai kemeja putih ya. Iya. Ya, jadi kalau untuk karakter lokal sendiri justru itu yang salah satu menjadi goalsnya Cosplay Jakarta sendiri. Oke. Kami mempromosikan karakter-karakter lokal sebanyak mungkin ke media massa maupun ke umum. Salah satu yang kerjasama kami lakukan adalah baru-baru ini bekerjasama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara. Oh IKN. Betul, kami mengadakan lomba cosplay bertemakan karakter asli Indonesia. Apa aja tuh karakter asli Indonesia? Ada Sri Asih, kebetulan jurinya Iya. memakai Sri Asih. Kemudian ada yang memakai karakter dari komik Crayon produksi Indonesia. Oke. Kemudian ada yang jadi Gundala. Wiro Sableng ada nggak? Kenapa mas? Wiro Sableng. Ada mas. Ada ya? Si Ada. Buta dari Gua Hantu? Ada. Pak Raden ada nggak? Pak Raden nggak ada. Nah saya pernah cosplay jadi Pak Raden mas. Waduh. Boleh nih, Kayaknya boleh nih. tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi ya kalau Paraden tuh kan best Lumayan loh. Pak, Soalnya itu yang pertama penting- kali gue di Oh. make up jadi orang lain gitu. Kumisnya ditempel apa digambar? Ditempel. Alisnya yang digambar. Saya Ya tentunya kalau jadi cosplay kan yang paling susah menghayati perannya. Betul, betul. Oh iya, juga harus ada peran di situ ya. Ya betul, ketika cosplay kita lagi menghayati peran yang kita gunakan. Kayak yang dipakai Kak Vanessa nih perannya apa? Kalau Karakternya dia kayak tuh gimana? kayak apa ya, kayak kungfu gitu, tapi orangnya tuh santuy gitu. Jadi masih ya ngomong gini mah enak lah ya. Bisa kungfu? Ya kalau saya sendiri ya kebetulan tidak bisa, Oh. cuman ya kalau diniatkan mungkin bisa. Oh, Saya gitu. kung pao. Chicken. Chicken. Makan dong. Iya, iya, iya. Menarik Nah, sih. Kalau dari berarti juga udah mulai dilirik sama pemerintah juga lah ya, karena tadi kemarin Betul. karena tadi kerjasama juga Mungkin dengan yang paling otorita biasa IKN mungkin juga. sejak zamannya Pak Jokowi sejak jadi gubernur Hmm. di DKI Jakarta. Oke. Jadi waktu itu kami diajak untuk membuat parade cosplay di DKI Jakarta. Waktu itu lombanya di Monas. Iya, iya, iya. Jadi hadiahnya cukup besar, nyampe ada peserta dari luar negeri ikutan. Seru. Kemudian Pak Jokowi membentuk badan Bekraf dan Iya. kembali lagi cosplay ikut terlibat di sana, Iya, iya. mengaktifasi brand-brand maupun IP lokal. Iya, 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 iya. Seperti itu. Jadi Menarik. yang kerjasama kami lakukan adalah bersama dengan Disbudpar DKI Jakarta, Kemenpar Indonesia, kemudian Pak Sandiaga Uno juga seringkali juga membantu kami. Nah sekarang dengan harapannya dengan Menkraf yang baru ya, mudah-mudahan kami terus-menerus didukung supaya bisa menang lagi karena Indonesia pernah menang loh mas. Di World Cosplay Summit, lomba iya. cosplay internasional. Oke. Tahun berapa itu? 2016. 2016. 2016 dan kemarin menang lagi mas tahun 2022 Oke. di Arab Saudi World Cosplay Summit juga Oke. tapi exhibition.
Oke. Oke. Jadi pesertanya dari seluruh dunia Iya. berkumpul di satu negara untuk lomba cosplay. Jadi Tapi kayaknya- Jepang pun bisa kita kalahin tuh. Jepang kita kalahin Mas. Wow. Padahal Oke. dari mereka banyak Juga pengaruhnya. ada Iya, yang iya. ingin Jepang Jadi apa gitu. tuh Mas sempet recall gak yang 2022 tuh? Kita rekor banget kenapa? Karena kita sebagai negara debutan, pertama kali kita tampil itu 2018, kita langsung juara 3 Mas. Gokil. Wow. Debut juara 3. Jadi dunia tahu bahwa cosplay di Indonesia tuh keren-keren. Yang dinilai apa sih kalau lagi lomba cosplay gitu? Iya benar. Kalau cosplay yang model Cosplay Summit. WCS gitu, itu tuh mungkin lebih ke cara mereka pembuatan kostumnya ya. Oke. Ya, dan kan Betul. mereka kan cara detailingnya tuh gimana sih? Oke. Rapi Detail nggak sih kostum, pembuatannya gitu? betul. Akurat nggak sih sama karakter yang Akurat baru di kostum, cosplay kemudian gitu? keakuratan ya. karakter. Kemudian Kemudian juga ada performance-nya Mas. Oh termasuk dari kitanya juga ada performance. Betul, Iya, jadi ada performance-nya. pesertanya tuh harus nyiapin sebuah performance. Misalnya Naruto sama Sasuke nih gitu kan. Mereka harus gelut tuh di stage gitu. Iya, Sesuai dengan harus, filmnya, harus, Jadi nggak bisa harus. kayak Naruto tiba-tiba dia karakternya nari gitu, jago Nggak nari. bisa. bisa, Mas. Itu nanti nggak Out of sesuai. karakter. Nilainya Berarti nggak sesuai. Justru itu nilainya minus Mas nanti. Iya, Mas. iya. Oh nggak ada benar. improvisasi tuh, bisa ngeles improvisasi Betul, nih. Mungkin kalau dalam segi komedi mungkin bisa dimasukkan sedikit-sedikit ya kalau Iya, memang iya, karakternya iya. cocok gitu. Ya. Si. Ya, karena sebetulnya juga kalau ngomongin soal pembuatan kostum atau pengrajin juga kan kita juga kan punya dari mana Fashion Week kita yang seru banget. Apa Jakarta Fashion Week? No. Apa dong? Yang di jalan itu loh. Oh Citayam Fashion Week. Bukan. Oh apa? Apa bukan? Gue udah pede banget Oh, ngomong. yang Apa? itu loh yang terkenal dari Indonesia yang apa tuh artis-artis Indonesia pakai kayak Sorry gue Keren orangnya nggak banget fashion itu. banget Oh, lagi nggak jadi fashion Tapi di Indonesia ya. di Indonesia Kayak apa model festival? gala-gala gitu Jember ya. Fashion Carnival. Met Gala. Jember. Oh Oh, Jember. Jember. Jember Iya, Fashion iya, yang Carnival. banyak banget Iya, sayap-sayap. Bukan Fashion Week ya, Fashion Ya. Carnaval. Itu kan sebetulnya juga pengrajin ya fashion juga gitu ya, Betul. yang juga ya bisa gitu ya untuk menjadi Betul. Nah, seringkali kadang-kadang kita juga saling bekerja sama ya. Contohnya dulu mungkin masih ingat ada yang namanya Jakarta Fashion Week yang di Kelapa Gading. Nah, itu kebetulan juga cosplay Jakarta juga terlibat di sana sebagai peserta dan kita berjalan bersama-sama dengan model-model ini yang menampilkan kostum-kostum mereka. Ada syarat nggak sih guys buat jadi cosplayer tuh? Wah, buat jadi cosplayer mah Waduh. enggak sih. Yang penting Asal ada keinginan niatnya aja. Niat aja dulu yang pertama Benar, tuh benar, niat benar. dulu mau ikutan Iya, iya. cosplay. Mau mengkreasikan karakter yang kita sukai. Iya, benar. Ya, menghidupkan kembali. Biasanya kayak lah gitu ya. keluarnya natural sih. Kalau emang suka banget sama karakternya tuh kayak gimana kayaknya cocok nggak ya gitu. Cobain gitu ya. Kalau dia suka cosplay, Iya. udah pasti wibu nggak? Mungkin sih ya, mungkin Wibu ada yang Atau wibu. wibu Oke. pasti suka cosplay? Nah, gini Enggak Mas, juga kalau sih. wibu sendiri kan kesannya negatif ya Mas ya. Masa sih? Iya, kesannya tuh negatif ya kayak otaku. Kalau bahasa Jepang tuh otaku, kayaknya negatif banget. Sementara kalau di dunia cosplay Mas, terutama di Indonesia, unik-unik Mas. Di Indonesia ada cosplayer yang terkenal, dia adalah Miss Indonesia top 15. Oh, Dan sekarang lagi wow. bekerja sebagai dokter. That means? That means We have a life, wibu kayak gak punya life. Masa sih? Gua Kita baru punya tahu itu wibu kreatif tuh. masing-masing. Oke. Ada juga yang bekerja di pemerintahan sebagai staf khusus kementerian. Iya. Jadi dan ini unik Mas, jadi karena di Jepang pun nggak seperti ini ternyata skena cosplaynya. Oke. Jadi emang berbeda dengan skena cosplay di luar negeri mungkin aku lihat ya. Gitu. Kalau yang di luar negeri kesannya ya udah, kalau wibu tuh kesannya kita menghadap komputer Oh, nonton. gitu ya. Iya, iya. Gitu. Pandangan kosong gitu ya. Coba kasih tahu kita fakta-fakta soal cosplay di Indonesia yang orang banyak nggak tahu gitu dan lo harus tahu gitu. Wah. Ada nggak? Apa yang ya? Mau di-share? Kalau cosplay itu sebenarnya tuh kerja berat sebenarnya tuh nggak cuman pakai kostum doang terus kayak udah tampil jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di event gitu, butuh banyak persiapan di belakangnya sebenarnya gitu. Karena kayak pembuatan cosplay sendiri itu kan nggak cuman seminggu 2 minggu. Kalau misalnya kita mau impor atau mau bikin pun itu juga harus mikirnya tuh berbulan-bulan sebelum gitu Ada loh. ilmu manajemen juga masuk di situ ya. Iya, ada manajemen juga. Jadi kita harus sedikit-sedikit ngelihat referensi gitu-gitu. Jadi bukan suatu kerjaan yang 3-4 hari jadi gitu. Nah, kalau Iya, orang iya. kan mikirnya kayak kalau misalnya kalau ada rental mah kan juga gampang gitu kan. Enggak juga sebenarnya, kalau rental kan kita juga tetap harus nyocokin sama karakternya gitu. Ya, benar. Dari Mas Benaya ada yang mau Ya, ditambahin? kalau fakta-fakta unik mungkin ya itu kayak tadi saya sebutkan 2016 Indonesia menguasai panggung cosplay dunia. 2022 kembali menguasai panggung cosplay dunia dengan World Cosplay Summit yang di Arab Saudi diadakannya.
Kemudian mungkin tahun ini mungkin kita akan memberangkatkan kembali. Tahun ini 2024 2025 akan memberangkatkan kembali peserta dari Indonesia untuk World Cosplay Summit. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menguasai kembali. Di mana 2025 World Cosplay Summit? Balik lagi ke Jepang. Oh, di Jepang lagi. Pernah di Indonesia nggak World Cosplay Summit? Belum, mungkin Hopefully Detik ya. berminat untuk bikin jadi sponsornya, nanti kita ngobrolin sama tim Jepang. Hijakan aja bisa kita bikin. Iya, Masa iya, World iya. Cosplay Bisa lah, Summit bisa. nggak Bisa lah Suatu ya. hari nanti guys. suatu Kita hari nanti. datangkan cosplayer. Jadi tuan rumah. Dunia Bisa Jakarta ya jadi tuan rumah ya. Pesertanya wajib pakai karakter Indonesia. Wah, menarik. Waduh. ya. Aku Menarik, pada kan? rawuhi sih. Pada Rawuhi bisa. Pada Rawuhi. Aku Petruk sih. Petruk. Hidungnya? Gak apa-apa kan nanti bisa dimancung ya. Bisa ditambahin ini apa clay. Iya, iya. Clay. Betul. Benar, Clay. Oke. Menarik. Seru. Jadi satu hobi yang perlu kita apresiasi juga karena ternyata tidak mudah ya, banyak persiapan yang juga harus dilakukan sama teman-teman cosplayer juga, apalagi sebetulnya ini kayaknya jadi bulan para cosplayer juga karena Halloween kayaknya juga makin banyak minatnya ya teman-teman yang juga pada mau bercosplay ria. Tentu, dan kita dapat insight baru lagi bahwa ternyata menjadi seorang cosplayer itu juga kasih dampak ekonomi yang banyak buat Bener. masyarakat kita gitu Iya, ya. Nggak iya, cuma sekedar tampil-tampilan, pamer-pameran kostum, tapi banyak multiplier effect, ada industri di sana. Sukses buat teman-teman semua dari cosplayer Ya, Jakarta, terima kasih. and Terima kasih happy anniversary banyak. guys untuk Ya, bulan terima kasih. selanjutnya. Happy Halloween. Happy Halloween, terima kasih Happy juga. Halloween juga. Halloween. happy Benar, Yes. dan terima kasih sudah menerjang macet tendean sampai ke sini ya. Guys, sukses. Aman. Baiklah kalau gitu Detikers, itu tadi dia Detik sore hari ini ya yang lumayan warna-warni hari ini menu yang kita sajikan juga untuk Detikers. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Detik sorenya siap Senin sampai Jumat jam 3.30 sampai jam 6 sore. Benar banget. Dan guys, boleh bantu kita nggak closing acara ini dengan sebutin tagline kita. Jadi kita punya tagline, Yap. kalau misalnya kita bilang Detik Sore, kalian balas dengan bilang nggak cuma hore-hore. Cuma hore. Hore-hore. Tapi Nggak pakai cuma- gerakan ya guys. Pakai gerakan Bebas, bebas. sesuka terserah. hati. Sesuai dengan karakter juga Benar. boleh. Oke. Sesuai dengan karakter juga boleh. Anyway, terima kasih sekali lagi Detikers. Besok kita ketemu lagi, tapi kita mau pamit dulu sekarang. Eduardo Simarangir pamit. Eiza Malvira pamit. Dan seluruh kru yang bertugas juga pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Besok kita ketemu lagi. Tentunya cuma di Detik Sore. Gak Nggak cuma cuma hore.